biasa anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kita selama 1 bulan yang kita bisa lalui bersama-sama di bawah pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk memasuki bulan baru, yaitu bulan yang ke-11 di tahun 2021. Besar anugerah Tuhan bagi kita, besar setia Tuhan bagi kita. Dan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita dapat bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan hati menghadap Tuhan, mohon pengelayakan daripada Tuhan sehingga kita dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Terpuji-puji termulia nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau yang selalu ada buat kami, yang selalu memberikan anugerah kemurahan buat kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami di dalam pertolongan Tuhan 1 bulan yang kami bisa lalui. Dan saat ini ya Bapa, di awal bulan, hari yang pertama di bulan yang ke-11 di tahun 2021 ini, kami memohon kepadamu ya Tuhan, sebelum kami memasuki hari-hari yang Tuhan percayakan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, itu menjadi pegangan dasar hidup kami untuk melewati hari demi hari di depan ini. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, pimpin kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa, bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-12. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi Engkau. Sekali lagi, Mazmur pasal 15 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi Engkau. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, yaitu perlindungan Tuhan di bulan yang baru. Tema kita saat ini adalah perlindungan Tuhan di bulan yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 bulan yang kita bisa lalui pada bulan yang lalu, hari demi hari, 31 hari yang kita lewati, semua di dalam pertolongan Tuhan, semua di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Untuk itu saudara, layaklah kita bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik menghantarkan kita untuk kita dapat memasuki bulan baru saat ini, tepatnya hari yang pertama. Saudaraku, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kita mengimani bagian firman Tuhan ini bahwasannya semua orang yang berlindung
pasti bersuka cita. Semua orang yang berlindung pada Tuhan pasti bersuka cita. Saudaraku, apa saja bukti perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini, bahkan yang akan datang selama-lamanya? Banyak bukti perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini saya mau membagikan saudara, ada 5 dikatakan bukti perlindungan Tuhan yang kita bisa nikmati, yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang pertama saudara, bukti perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita dikatakan di sini bahwasannya Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan yang selalu memberikan kekuatan. Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Sadar atau tidak sadar saudara, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita saudara kemampuan untuk kita bertahan di dalam kesesakan yang terjadi dalam hidup kita, bahkan untuk keluar dari kesesakan yang ada. Apa contoh yang membuat kita rasanya merasa di zona kesesakan saudara? Pastinya pergumulan dan permasalahan. Tetapi dikatakan di sini Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan dia sangat terbukti. Walau engkau saat ini berada di dalam suatu kesesakan yang membuat kita hampir putus asa saudara, tetapi ingatlah kebenaran firman Tuhan ini. Perlindungan Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita sudah terbukti. Sudah terbukti saudara. Kesesakan pergumulan kita di bulan Oktober kemarin, Tuhan angkat, Tuhan lalukan, Tuhan keluarkan kita dari kesesakan yang ada. Firman Tuhan digenapi di dalam hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita, power, kekuatan saudara, untuk kita melewati kesesakan tersebut, melewati proses yang ada. Bukti perlindungan Tuhan dikatakan yang pertama, perlindungan Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan yang selalu memberikan kekuatan. Yang kedua, saudara, apa buktinya? Mazmur pasal 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekali lagi dikatakan, Mazmur pasal 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yesus. Yang kedua, bukti perlindungan Tuhan dikatakan perlindungan Tuhan sebagai kubu pertahananku dan yang mempertahankan hidupku, hidup kita. Bukti perlindungan Tuhan dikatakan sebagai kubu pertahananku dan yang mempertahankan hidupku. Saudaraku, luar biasa. Tuhan mempertahankan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh bahkan sampai tergeletak. Ketika Tuhan melihat keadaan kita, Tuhan segera memulihkan kita, tidak berlama-lama saudara. Tuhan mempertahankan kehidupan kita. Engkau mempertahankan hidupku ini dan tangan kananmu, ya saudara, menyelamatkan aku. Tuhan mempertahankan kita. Oh, itu anakku. Itu anakku yang kukasih. Aku mengenal dia. Aku mengenal siapa dia. Aku mengenal namanya. Aku mengenal dia. Ketika Tuhan mempertahankan hidup kita, bisa dikatakan ketika iblis ingin menjatuhkan kita, lalu Tuhan menarik kita keluar dari kubangan itu. Tuhan katakan, engkau nyah iblis, karena dia adalah anakku. Anakku yang kukasih. Haleluya, haleluya. Saudaraku, perlindungan Tuhan, buktinya dia mempertahankan kita. Apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita saat ini, ingatlah Tuhan. Tuhan tidak pandang latar belakang kita. Tuhan mempertahankan kita. Justru Tuhan mengangkat kita, mengeluarkan kita, menarik kita dari kubangan dosa yang ada. Haleluya. Yang ketiga, mari kita perhatikan bukti perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan 2 Samuel 22 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat dikatakan, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Haleluya. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudaraku, yang ketiga dikatakan perlindungan Tuhan, dikatakan yang menyelamatkan aku keluar dari setiap permasalahan hidupku. Jadi yang ketiga dikatakan bukti perlindungan Tuhan adalah yang menyelamatkan aku keluar dari permasalahanku. Haleluya. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, ketika kita melewati satu bulan yang sudah berlalu, pada saat kita menghadapi permasalahan, kita tidak mampu, saudara. Tuhan, dengan apa aku akan melewati satu bulan ini? Mungkin dalam pergumulan kesehatan atau perekonomian atau keuangan kita. Tetapi saudara, dikatakan di sini Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan Tuhan mengeluarkan kita dari pergumulan permasalahan kita. Kalau untuk kehidupan kita saja, Dia mau mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita, menyucikan kita, memulihkan kita, saudara. Apalagi untuk setiap permasalahan yang terjadi.
apa, saudara? Supaya kita semakin bergantung erat kepada Tuhan, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku, bukti perlindungan Tuhan dikatakan, Tuhan yang menyelamatkan kita, yang mengeluarkan kita dari setiap pergumulan permasalahan kita. Haleluya. Yang keempat, saudara, Amsal 14 ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi, di dalam Amsal 14 ayat 26 firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Apa dikatakan bukti dari perlindungan Tuhan? Dikatakan, saudara, Tuhan memberikan ketenteraman yang besar. Tuhan memberikan ketenteraman yang abadi, saudara. Haleluya, haleluya. Betapa bangganya kita menjadi anak-anak Tuhan. Sembari Tuhan mengajar kita tentang kebenaran-kebenaran firman-Nya, Dia Tuhan juga mengajar kita bagaimana supaya kita tetap tenteram, kita tetap tenang di dalam hidup kita. Lewat perlindungannya, Dia memberikan ketenteraman kepada kita. Tenteramlah jiwaku, tenanglah hatiku, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwasanya Tuhan selalu melindungi kita untuk melewati hari lepas hari yang ada di depan kita selama 30 hari di dalam bulan yang ke-11 ini, saudara. Haleluya, haleluya. Ingat, saudara, Tuhan memberikan ketenteraman kepada kita. Tentram, roh ketenteraman, saudara. Tenang. Kalau dikatakan tentram, berarti disitulah teratur, saudara. Disiplinnya ada, saudara. Ketaatannya ada, ketenteramannya ada. Satu persatu Tuhan pulihkan, satu persatu Tuhan jawab setiap doa kita secara berurutan, secara beraturan. Semua tenteram, semua tenang, saudara. Haleluya. Jangan pernah kita mau memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan menjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia selalu ada buat kita. Dia menjawab satu persatu sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kehendaknya saja, sesuai dengan waktunya saja bagi kita. Saudaraku, perlindungan Tuhan itu buktinya Dia memberikan roh ketenteraman kepada kita. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, saudara, yang kelima, apa bukti daripada perlindungan Tuhan? Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-29, demikian firman Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Sekali lagi, Amsal pasal 10 ayat yang ke-29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Saudaraku, yang kelima dikatakan bukti daripada perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberikan jalan yang harus kita tempuh sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan jalan yang harus kita tempuh, saudara. Ada jalan keluar yang senantiasa Tuhan sediakan.
jalan mana yang harus kita lalui. Seperti pujian ada mengatakan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Mungkin orang lain tidak melihat jalan itu, saudara, tetapi engkau dengan imanmu, engkau dapat melihat jalan yang Tuhan berikan kepadamu. Anakku, inilah jalan yang harus kau tempuh untuk keluar dari permasalahanmu. Anakku, inilah jalan yang harus kau tempuh untuk kamu dapat menerima semua rencana-rencana Tuhan di dalam hidupmu. Terkadang, saudara, kita mengatakan, Tuhan, ini caraku, Tuhan, ini jalanku. Tetapi jika tidak berkenan kepada Tuhan, bukan Tuhan tidak memperhatikan jalan dan rencana dan caramu yang kau berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, ku tahu anakku, itu jalanmu bagus, tetapi kau tidak mampu melewati itu. Marilah kepada jalan yang kuberikan kepadamu. Ya, walaupun mungkin kita merasa tertati-tati rasanya, Tuhan sepertinya tidak cocok, tetapi kalau itu datang dari Tuhan, saudara, maka itulah jalan keluar yang terbaik. Haleluya, haleluya. Saudaraku, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, terkadang kita tuntut harus Tuhan. Tetapi ketika Tuhan lihat, anakku, engkau cocoknya dengan jalan ini, tempuhlah jalan ini. Dan ketika Tuhan mengatakan itu, sudah pasti, saudara, itu yang baik, itu yang cocok untuk kita. Haleluya. Sebulan yang akan kita jalani nantinya kelak. Tuhan, aku tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh. Di dalam aku mendidik anak-anak, Tuhan, jalan mana yang harus kutempuh. Di dalam aku bekerja, di dalam aku melayani, di dalam aku membesarkan anak-anakku, Tuhan, jalan mana yang harus kutempuh. Dalam proses pengobatan sakit penyakit, jalan mana yang harus kutempuh, ya Tuhan. Saudara, serahkan kepada Tuhan. Bukti perlindungan Tuhan bagi kita. Maka Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Dia menyediakan jalan mana yang harus kita tempuh. Haleluya. Saudaraku, bersukacitalah, bergembiralah, karena Tuhan memberikan kepada kita bulan baru, hari baru, untuk kita lalui, lewati bersama dengan Dia. Dengan tentunya hanya mengandalkan Dia, di bawah perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Maha besar Engkau, ya Bapa kami, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat melewati hari demi hari yang berada di depan kami ini. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami sangat yakin dan percaya kami dapat melewati hari-hari ini, dalam 1 bulan berjalan ini, hanya di bawah perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan kami, Bapa yang baik, mari Engkau mengangkatnya. Keluarkan kami dari setiap pergumulan kami, ya Tuhan, menurut cara Tuhan, menurut kehendak Tuhan, menurut waktu-Mu saja Bapa. Terima kasih, karena kami sangat beriman, apa yang dari Tuhan, maka semuanya itu pasti cocok untuk kami. Terpuji-puji, termulia nama-Mu, ya Bapa, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa, bersyukur, memuji, menyembah-Mu, ya Bapa, di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya.